Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 2 tahun edisi revisi 2017. Bab 8. Segi 4 dan segitiga. Ayo kita berlatih 8.5 halaman 254 soal nomor 1. Dapatkah kalian menggambar segitiga ABC dengan sisi AB sama dengan 10 cm, BC sama dengan 5 cm, dan AC sama dengan 4 cm? Mengapa? Baik, jadi di sini untuk jawabannya, dapatkah kalian menggambar? Ini adalah tidak dapat. Kemudian untuk pertanyaan mengapa, jawabannya di sini adalah karena dua sisi terpendek segitiga. Jadi di sini 5 dan 4. Apabila dijumlah, harus lebih panjang dari sisi terpanjang. Jadi di sini harus lebih panjang dari 10. Ini apabila kita buat sketsa kurang lebih adalah seperti ini. Semisal di sini segitiga dengan di sini panjang sisinya X, Y, dan Z, maka di sini untuk X plus Y harus lebih besar dari Z. Sehingga di sini untuk soal nomor 1 jawabannya adalah tidak dapat karena dua sisi terpendek segitiga apabila dijumlah harus lebih panjang dari sisi terpanjang. Soal nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan sudut C 90 derajat. Panjang sisi miring AB sama dengan 10, BC sama dengan A, dan AC sama dengan B. Tentukan nilai A plus B terbesar. Baik, jadi di sini kita buat sketsanya dulu untuk mempermudah. Jadi di sini ada segitiga ABC dengan di sini sudut C-nya 90 derajat. Sehingga di sini untuk dua sudut yang lain ini adalah A dan B. Kemudian di sini panjang AB atau panjang sisi miringnya itu adalah 10. Kemudian di sini untuk BC ini adalah A kecil, kemudian untuk AC ini adalah B kecil. Sehingga di sini tentukan nilai A plus B terbesar. Sebelum di sini kita mencari nilai A plus B terbesar. Jadi ini nanti ada dua jawaban. Untuk jawaban yang pertama ini adalah jawaban yang di sini bukan nilai terbesar. Untuk yang kedua ini nanti adalah yang nilai terbesar. Di sini hanya selisih angka desimal. Untuk caranya di sini kita menggunakan untuk yang pertama menggunakan pasangan segitiga siku-siku istimewa. Jadi di sini sudah ada sisi miring 10, maka di sini pasangan segitiga siku-siku istimewa itu adalah 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, kemudian juga ada 15, 20, 25, dan seterusnya. Maka di sini untuk sisi miring 10 ini adalah untuk pasangan 6, 8, 10. Sehingga di sini untuk A ataupun B itu adalah A-nya 8, B-nya 6, atau di sini boleh dibolak-balik sehingga di sini B-nya yang 8 atau A-nya yang 6. Intinya di sini A plus B itu adalah 8 plus 6, hasilnya adalah 14. Ini untuk cara yang pertama. Kita temukan hasilnya 14, namun ini bukan yang terbesar. Untuk yang terbesar di sini adalah ketika A dan B ini panjangnya sama. Jadi di sini ketika A sama dengan B, sehingga di sini apabila kita buat cara untuk mencari nilai A plus B terbesar itu adalah dengan menggunakan rumus dari Pythagoras A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Artinya di sini untuk C kuadrat adalah ini, C kecil kuadrat, ini adalah 10 kuadrat. Ketika A sama dengan B, maka di sini B kuadrat sama dengan A kuadrat. Sehingga di sini A kuadrat plus A kuadrat, hasilnya 2A kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100, maka di sini A kuadrat sama dengan 100 dibagi 2, hasilnya 50. Maka di sini untuk nilai A, kedua ruas kita akar, sehingga di sini A sama dengan akar dari 50, itu adalah 5 akar 2.
Sehingga di sini A plus B sama dengan A plus A. Artinya adalah 5 akar 2 plus 5 akar 2 hasilnya 10 akar 2. Sementara di sini akar 2 sendiri itu adalah 1,414 dan seterusnya. Dikalikan dengan 10 hasilnya 14,142 sekian. Sehingga di sini jawabannya untuk nilai A plus B yang terbesar adalah yang ini. Selisih dengan pasangan segitiga siku-siku istimewa tadi ini selisih di angka desimalnya atau di angka 1,42 sekiannya. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada gambar 1, 2, dan 3. Untuk soal yang A, hitunglah besar sudut yang belum diketahui. Baik, jadi di sini untuk gambar 1 terlebih dahulu, besar sudut yang belum diketahui. Di sini ada siku-siku dan ada lancip. Sehingga di sini siku-siku jelas 90. Kemudian untuk sudut lancipnya itu adalah 180 dikurangi 90 dan 30. Sehingga di sini 60. Karena kita tahu jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180. Kemudian untuk gambar yang kedua, jadi di sini juga ada siku-siku, di sini 90 derajat. Maka untuk sudut yang ketiga yang belum diketahui, ini adalah 180 dikurangi 90 dikurangi 45 sehingga di sini 45. Apabila ketiga sudut ini dijumlah, hasilnya 180. Kemudian untuk gambar yang ketiga, di sini juga siku-siku, ini 90 derajat. Maka di sini untuk yang belum diketahui, 180 dikurangi 90 dikurangi 35, hasilnya adalah 55 derajat. Kemudian untuk yang B, berbentuk segitiga apakah pada gambar di atas? Jadi di sini membentuk segitiga siku-siku. Karena di sini bisa dilihat dari gambar 1, 2, dan 3, di sini ada salah satu sudutnya yang 90 derajat atau salah satu sudutnya siku-siku. Kemudian untuk C, berapakah jumlah dua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Maka di sini apabila semuanya dijumlah, dari ketiga sudut lancipnya itu jumlahnya adalah 90 derajat. Jadi di sini bisa teman-teman buktikan apabila ini dijumlah, dan ini dijumlah, itu adalah 90 derajat. Kemudian untuk yang D, bagaimanakah hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Jadi di sini hubungan sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas, hubungannya adalah sudah disebutkan di soal yang C. Apabila dijumlah, hasilnya 90 derajat. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Carilah nilai A, B, dan C pada tiap-tiap segitiga berikut. Baik, jadi di sini kita akan mencari nilai untuk A di segitiga yang pertama, untuk B yang segitiga kedua, dan C segitiga yang ketiga. Jadi di sini ada 2A, 3A, dan 35. Ini semuanya apabila jumlah sudutnya ini dijumlah, itu adalah 180 derajat. Sehingga di sini menjadi 5A plus 35 sama dengan 180 derajat. Untuk plus 35 dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 35 derajat. Sehingga menjadi 145 derajat. Maka di sini untuk nilai A 145 derajat dibagi 5 hasilnya 29 derajat. Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini ada 2B, 2B, dan 2B. Apabila dijumlah, hasilnya 180 derajat. Sehingga di sini menjadi 6B sama dengan 180 derajat. Maka di sini untuk nilai B 180 derajat dibagi 6, hasilnya adalah 30 derajat. Kemudian untuk gambar yang ketiga, di sini ada C, C, dan 3C. Apabila dijumlah, hasilnya juga 180 derajat. Sehingga di sini 5C sama dengan 180 derajat, sehingga C sama dengan 36 derajat. Didapat dari 180 derajat dibagi 5.
Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui segitiga dengan besar sudut-sudutnya adalah 50 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat. Untuk soal yang A, sebutkan jenis segitiga tersebut. Mengapa? Baik, jadi di sini jenis segitiga ini adalah segitiga lancip. Untuk alasannya mengapa? Karena ketika sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian untuk B, dapatkah kalian menggolongkan segitiga tersebut dengan melihat panjang sisi-sisinya? Jelaskan. Baik, jadi di sini untuk menggolongkan segitiga ini dengan melihat sisi-sisinya, karena di sini sisi-sisinya tidak diketahui, hanya diketahui besar sudutnya, maka dari besar sudut ini bisa kita pastikan bahwa panjang ketiga sisi segitiga tersebut adalah berbeda. Sehingga karena di sini ketiga sisinya berbeda, ini tidak termasuk ke dalam segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki, namun ini adalah segitiga sembarang. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan besar salah satu sudutnya 18 derajat. Segitiga apakah ABC itu? Jelaskan. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, karena di sini salah satu sudutnya 18, maka di sini untuk yang pertama bisa kita pastikan bahwa di sini salah satu sudutnya ada 90 derajat. Maka di sini 90 dikurangi 18 hasilnya 72 derajat. Sehingga di sini termasuk segitiga siku-siku. Kemudian untuk yang kedua, salah satu sudutnya 18 derajat, maka di sini untuk sudut A atau sudut C ini pasti salah satunya lebih besar dari 90 derajat. Sehingga di sini termasuk segitiga tumpul. Kemudian di sini untuk contohnya, semisal di sini 100 itu tadi, di sini 100, maka di sini pun 72. Jadi di sini salah satu sudutnya entah itu A ataupun C pasti lebih besar dari 90 derajat. Kemudian selain dua ini masih ada lagi. Jadi di sini untuk yang pertama, untuk sudut A dan sudut C di sini kurang dari 90 derajat. Maka di sini yang terjadi ketiga sudutnya ini adalah lancip karena semuanya kurang dari 90 derajat sehingga di sini termasuk segitiga lancip. Semisal untuk contohnya di sini 82 derajat dan di sini 80 derajat. Maka di sini bisa teman-teman lihat ketiganya kurang dari 90 derajat, maka di sini segitiga lancip. Kemudian untuk yang lainnya, di sini apabila sudut A, semisal di sini 18 derajat, C di sini sama, ini sama-sama 81 derajat, maka ini adalah segitiga sama kaki. Karena di sini kedua sudutnya ini sama, sehingga di sini untuk panjang AC dan panjang AB sudah bisa dipastikan di sini panjang sisinya sama dari sudut yang sama ini. Maka ini juga termasuk segitiga sama kaki. Untuk segitiga yang lainnya, ini bisa teman-teman tambahkan sendiri. Ini tadi kita sudah memberikan jawaban segitiga siku-siku, kemudian segitiga tumpul, segitiga lancip, segitiga sama kaki. Ini juga bisa teman-teman tambahkan segitiga sembarang. Silahkan di sini teman-teman menambahkan sendiri. Yang jelas di sini salah satu sudutnya adalah 18 derajat. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Urutkan besar sudut dalam segitiga jika diberikan panjang sisi-sisinya seperti berikut. Baik, jadi di sini untuk soal A, B, dan C ini adalah panjang sisi-sisi segitiga. Dari panjang sisi-sisi ini kita akan menentukan urutan besar sudut dalam segitiga. Pertama-tama,
Yang harus kita ketahui adalah sudut akan semakin besar jika berhadapan sisi yang panjang. Jadi di sini sudut dalam segitiga nanti, apabila di situ sisi yang berhadapannya panjang, maka di sini sudutnya juga besar. Dan sudut tersebut, maksudnya sudut yang ada dalam segitiga, akan semakin kecil jika berhadapan dengan sisi yang terpendek. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa sudut terbesar ini berhadapan dengan sisi terpanjang dan sudut terkecil berhadapan dengan sisi terpendek. Sehingga di sini dari kata kunci ini atau dari rumus ini kita bisa menjawab soal A, B, dan C. Untuk yang A di sini ada segitiga ABC dengan di sini AB. Kemudian untuk yang di atas ini adalah C, sehingga di sini AB 8, BC di sini 5, dan AC di sini 7. Sehingga di sini untuk pengurutannya, karena di sini tidak disebutkan dari yang terbesar ke kecil atau kecil ke besar, di sini saya tulis saja dari yang terkecil ke sudut terbesar. Sehingga di sini sudut terkecil ini adalah yang menghadap ke sisi terkecil atau di sini sisi terpendek. Sehingga di sini 5 hadapannya ini adalah sudut A. Sehingga di sini dari sudut A. Kemudian 7 ini adalah sudut B. Kemudian 8 ini hadapannya adalah sudut C. Jadi di sini urutannya dari sudut terkecil ke sudut yang terbesar ini adalah sudut A, sudut B, sudut C. Kemudian untuk yang B, di sini ada segitiga D, E, dan F dengan sudut-sudutnya. Maka di sini DE 15, EF 18, dan DF di sini 5. Maka di sini untuk sudut terkecil ke sudut terbesar ini adalah sisi terpendek, ini hadapannya adalah E, sehingga di sini sudut terkecil ini adalah sudut E. Kemudian ini ada 15, hadapannya adalah sudut F, sehingga sudut F, dan yang paling besar adalah sudut D. Karena di sini berhadapan dengan sisi terpanjang dari segitiga. Kemudian untuk yang C di sini adalah segitiga X, Y, dan Z untuk sudut-sudutnya. Untuk XY di sini 2, kemudian ZZ di sini 4, dan XZ di sini 3. Sehingga di sini untuk sudut terkecil ke sudut terbesar, yang pertama adalah sudut Z, yang kedua adalah sudut Y, yang ketiga adalah sudut X. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Urutkan panjang sisi segitiga-segitiga berikut jika besar sudut-sudutnya adalah. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 8 ini adalah kebalikan dari soal nomor 7. Di mana di sini untuk nomor 7 kita mengurutkan besar sudutnya, diketahui panjang sisinya. Sementara untuk soal nomor 8 di sini diketahui sudutnya, kita akan mengurutkan panjang sisinya. Maka di sini pun sama, sisi terpanjang ini merupakan berhadapan dengan sudut terbesar dan sisi terpendek berhadapan dengan sudut terkecil. Sehingga di sini kita gunakan ini untuk menjawab soal nomor 8. Di sini ada segitiga dengan sudut-sudutnya S, R, dan T. Dengan di sini sudut S 90, sudut R 40, dan sudut T 50. Sehingga di sini kita urutkan dari sisi terpendek ke sisi terpanjang. Untuk yang pertama di sini sudut terkecil berhadapan dengan sisi terpendek, ini adalah sudut R. Sudut R ini berhadapan dengan sisi TS atau ST. Kemudian di sini ada sudut 50, ini berhadapan dengan sisi RS atau SR. Dan untuk yang terakhir, sudut S berhadapan dengan sisi RT atau TR. Kemudian untuk yang B, caranya sama. Di sini ada segitiga dengan sudut A 20 derajat, sudut B 120 derajat, sudut C 40 derajat. Sehingga di sini untuk urutannya dari sisi terpendek ke sisi terpanjang, yang pertama ini adalah sisi BC. Kemudian
sisi AB atau BA, kemudian yang terakhir sisi terpanjang adalah AC. Kemudian untuk yang C di sini ada segitiga dengan sudut X 70 derajat, Y 30 derajat, dan Z 80 derajat. Sehingga di sini sisi terpendek ke sisi terpanjang yang pertama adalah XZ, yang kedua ini adalah ZZ, yang ketiga ini adalah XY. Kemudian untuk yang terakhir, untuk yang D, di sini ternyata untuk yang D ini adalah segitiga dengan sudut D 80 derajat, sudut E 50 derajat, sudut F 50 derajat. Sehingga karena di sini urutannya sisi terpendek ke sisi terpanjang, karena di sini sama-sama 50, maka di sini sisi hadapan dari sudut E atau DF, sisi DF, dan sisi DE, hadapan dari sudut F ini panjangnya sama, karena di sini sudutnya sama. Maka di sini DE dan DF panjangnya sama, sehingga di sini sisi terpendeknya DE dan DF. Kemudian yang paling panjang ini adalah EF. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Mungkinkah dapat dibentuk sebuah segitiga jika disediakan lidi dengan panjang seperti berikut? Selidikilah. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 9 ini sama dengan soal nomor 1. Jadi di sini untuk soal nomor 1, untuk membentuk suatu segitiga, jumlah sisi terpendek itu harus lebih besar dari sisi terpanjang. Maka ini nanti dari 3 sisi ini, 2 sisi terpendeknya ini akan kita jumlahkan dan harus lebih besar atau lebih panjang dari sisi terpanjang. Sehingga di sini dari 11, 12, 15 ini untuk jumlahnya kita jumlahkan 11 dan 12 lebih besar dari 15. Maka di sini 23 lebih besar dari 15, maka di sini dapat dibuat segitiga. Kemudian untuk yang B 2, 3, 6 di sini 2 ditambah 3 ternyata lebih kecil dari 6 sehingga di sini tidak dapat dibuat segitiga. Kemudian untuk yang C 6, 10, 13 karena di sini di jumlah 16 lebih besar dari 13, maka di sini dapat dibuat segitiga. Kemudian untuk yang D 5, 10, 15 karena di sini di jumlah ternyata sama, ketika sama pun di sini juga tidak dapat dibuat segitiga. Intinya di sini harus lebih panjang dari sisi terpanjang. Ketika sama dengan pun di sini tidak dapat dibuat segitiga. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi. Jika sudut SPQ 20 derajat dan sudut TQR sama dengan 35 derajat, maka sudut SUT adalah. Baik, jadi di sini segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi karena segitiga di atas merupakan segitiga sama sisi, sehingga di sini besar sudut P, sudut Q dan sudut R di sini 60 derajat. Maka di sini besar sudut R ini 60 derajat. Kemudian yang berikutnya sudut SPQ 20 derajat. Jadi di sini untuk SPQ ini adalah 20 derajat dan sudut TQR di sini 35 derajat. Karena di sini sudut TQR atau RQT di sini 35, maka di sini sudut TQP atau PQT ini adalah 60 dikurangi 35. Sehingga di sini 25 derajat. Kemudian untuk mencari besar sudut SUT, maka di sini harus kita pahami terlebih dahulu bahwa di sini sudut SUT dengan sudut QUP ini saling bertolak belakang. Sehingga di sini besarnya sama.
Maka di sini kita mencari sudut HUP, ini adalah menggunakan segitiga PHU, di mana di sini besar sudutnya 180 derajat. Dengan di sini sama dengan sudut HPS, jadi di sini HPS atau SPH ini ada 20 derajat. Kemudian PHT ada 25 derajat ditambah sudut HUP. Sehingga di sini 45 derajat plus sudut QP sama dengan 45 derajat kita pindah ke ruas kiri. Sehingga menjadi 180 derajat dikurangi 45 derajat. Hasilnya 135 derajat. Sehingga di sini untuk besar sudut QP ini 135 derajat. Maka di sini besar sudut STU juga 135 derajat. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Untuk yang A dan B, untuk yang A terlebih dahulu, tentukan besar sudut P. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari besar sudut P, ini akan kita cari terlebih dahulu untuk besar sudut P Hi R. Jadi di sini besar sudut PHR ini adalah 180 atau di sini sudut berpelurus 180 dikurangi SQR atau dikurangi 112, maka di sini 68 derajat. Kemudian di sini untuk mencari besar sudut P atau sudut R ini karena berada dalam suatu segitiga, maka apabila kita jumlahkan hasilnya besar sudutnya 180 derajat. Sehingga di sini untuk sudut PQR ini 68 derajat. Kemudian untuk besar sudut P dan sudut R, karena di sini segitiganya sama kaki, maka sudutnya besarnya sama. Sehingga di sini menjadi 2P. Karena di sini besar sudutnya sama. Maka di sini 180 derajat dikurangi 68 derajat, hasilnya 112 derajat. Sehingga di sini untuk sudut P 112 dibagi 2, hasilnya 56 derajat. Maka di sini untuk besar sudut P yang ditanyakan 56 derajat. Kemudian untuk yang B di sini juga menentukan nilai P. Dengan cara yang sama ini tadi, ini adalah sudut berpelurus, di sini sudah ada 5P. Maka di sini ini adalah 180 dikurangi 5P. Sehingga di sini untuk besar sudut ABC apabila dijumlah hasilnya 180. Maka di sini untuk sudut A sendiri 48 derajat, sudut B 180 dikurangi 5P, dan untuk sudut C ini adalah 3P. Maka di sini min 5P plus 3P hasilnya adalah min 2P. Kemudian 48 di sini tetap, 180 dan 180 di sini kita coret. Maka di sini untuk min 2P dipindah ke ruas kiri, hasilnya 2P 48 derajat. Maka di sini untuk nilai P sama dengan 24 derajat. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Dalam segitiga ABC diketahui titik D terletak pada sisi BC. Baik, jadi di sini untuk mempermudah ini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada segitiga ABC, kemudian di sini diketahui titik D terletak pada sisi BC. Jadi di sini pada sisi BC di sini ada titik D. Sehingga AB sama dengan AC. Jadi di sini AB dan AC panjangnya sama sehingga ini adalah segitiga sama kaki. Kemudian AD sama dengan BD. Jadi di sini AD ini dibuat garis, maka di sini AD sama dengan BD. Jadi di sini AD sama dengan BD. Kemudian besar sudut DAC, jadi di sini DAC besar sudutnya 39 derajat. Tentukan besar sudut BAD. Jadi di sini yang ditanyakan ini adalah besar sudut BAD.
BAD. Jadi di sini kita beri simbol Y. Kemudian sebelum kita mencari besar untuk sudut Y atau simbol ini, maka di sini pertama-tama kita harus paham terlebih dahulu bahwa di sini segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Artinya di sini untuk AB sama dengan AC. Maka di sini besar sudut B ini adalah sama dengan besar sudut C. Semisal di sini kita simbolkan dengan X, maka di sini pun juga X. Kemudian yang berikutnya, jadi di sini segitiga ABD ini adalah segitiga sama kaki karena di sini AD sama dengan BD. AD sama dengan BD. Sehingga di sini karena AD sama dengan BD, maka sudut sudut B ini sama dengan sudut DAB karena di sini segitiganya sama kaki. Maka di sini untuk besar sudut Y ini akan sama dengan besar sudut X. Maka di sini untuk simbol Y ini sama dengan X bisa kita ganti dengan X. Maka di sini untuk besar sudut BAD ini sama saja dengan kita mencari besar sudut X ini. Sehingga di sini karena besar sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat, maka di sini A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Dengan di sini untuk A 39 derajat plus X, B di sini X dan C di sini juga X. Maka di sini X plus X hasilnya adalah 3X. Maka di sini 3X sama dengan 180 derajat dikurangi 39 derajat, hasilnya 141 derajat. Sehingga di sini untuk nilai X 141 dibagi 3 hasilnya adalah 47 derajat. Maka di sini untuk besar sudut BAD itu adalah 47 derajat. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 13. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi satu satuan. Baik, jadi di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu untuk mempermudah. Segitiga ABC ini adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya masing-masing satu satuan. Karena di sini sama sisi, maka besar sudutnya ini semuanya 60 derajat. Kemudian melalui C dibuat garis yang tegak lurus BC. Jadi di sini dibuat garis yang tegak lurus dengan BC. Garis tersebut berpotongan dengan perpanjangan garis BA di titik D. Jadi di sini apabila kita buat sketsanya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini garis tersebut berpotongan dengan perpanjangan garis BA. Jadi BA ini diperpanjang, kemudian melalui titik C dibuat garis tegak lurus dengan BC. Jadi di sini dibuat garis yang tegak lurus dengan BC. Artinya karena di sini tegak lurus, maka sudutnya di sini 90 derajat. Maka karena di sini tegak lurus sehingga untuk sudut ACD atau DCA itu adalah 90 dikurangi 60 hasilnya 30 derajat. Kemudian yang ditanyakan berapakah panjang CD. Jadi di sini yang ditanyakan adalah panjang ini. Bahwa sebelum kita mencari panjang CD, terlebih dulu kita akan mencari besar sudut CAD atau besar sudut DAC. Jadi di sini bisa dilihat ini sudut 60 derajat dengan sudut DAC ini berpelurus. Sehingga apabila dijumlah,
sudutnya 180 derajat. Maka di sini 180 dikurangi 60 derajat, hasilnya 120 derajat. Kemudian untuk yang berikutnya, setelah sudut DAC sudah kita temukan, kita akan mencari sudut ADC. Dengan cara kita menggunakan jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Maka di sini untuk sudut DCA ini ada 30 derajat, CAD 120 derajat, dan sudut ADC yang akan kita cari. Maka di sini 120 ditambah 30 hasilnya 150, sehingga besar sudut ADC 180 derajat dikurangi 150 derajat, hasilnya 30 derajat. Maka di sini sudut ADC 30 derajat. Jadi di sini bisa dilihat karena di sini ternyata sudutnya sama-sama 30 derajat, yang terjadi segitiga ACD ini merupakan segitiga sama kaki, di mana di sini panjang AD dengan panjang AC di sini sama. Maka di sini untuk panjang garis AD itu juga 1. Sehingga untuk yang ditanyakan untuk panjang sisi CD atau garis CD itu adalah kita menggunakan segitiga Pythagoras, di mana di sini untuk sisi miringnya itu adalah BD. BD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Karena siku-sikunya berada di sudut C. Maka di sini BD kuadrat itu adalah 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya adalah 4 dikurangi 1, sehingga hasilnya akar 3 satuan. Jadi di sini untuk panjang CD ini adalah akar 3 satuan. Karena di sini satunya ini juga 1 satuan. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.